Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz ammah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita tuntas membahas tafsir surah Al-Fajr, di pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan surah berikutnya, yaitu surah Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad. Kata beliau, sudah berlalu penjelasan tentang tafsir basmalah. Sebelumnya surah Al-Balad ini termasuk di antara surah Makkiyah, yaitu surat yang turun kepada Nabi SAW sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Kata Allah, la uqsimu bihadzal balad. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la di situ bukanlah la nafiyah, bukan artinya tidak. Ya, bukan artinya menafikan sesuatu. Karena kalau kita baca secara literal, maka diartikan la uqsimu bihadzal balad, aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Yaitu menafikan, Allah tidak bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah. Meskipun memang ada sebagian ulama yang mengatakan la di situ artinya adalah la nafiyah, yaitu untuk menafikan sesuatu. Allah tidak bersumpah dengan Mekah untuk menegaskan tentang terjadinya hari kiamat. Tidak perlu aku bersumpah untuk menegaskan tentang terjadinya hari kiamat. Karena perkara hari kiamat adalah perkara yang ditolak oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yang tidak diimani oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah tidak perlu bersumpah untuk menegaskan terjadinya hari kiamat itu. Ini salah satu tafsiran. Tapi yang lebih rajih, la di situ bukan nafiyah, tapi la di situ adalah untuk takkid, untuk penekanan, atau disebut dengan huruf zaidah, yaitu huruf tambahan untuk menekankan sesuatu. Itu dalam bahasa Arab ada namanya huruf zaidah untuk menekankan sesuatu. Seperti dalam ayat misalnya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya, fabima rahmatin minallah. Harusnya kalau dalam bahasa Arab yang formal, wabi rahmatin minallah lintalahum. Tapi ada ma di situ, fabima rahmatin. Ya, ma di situ itu sebagai penegasan saja. Ya, yang belajar bahasa Arab insya Allah paham tentang huruf-huruf yang dijadikan sebagai takkid, penekanan. Jadi Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad, yaitu sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Uqsimu yakni al-qasam,
adalah sumpah. Sumpah maknanya adalah ta'kidus syai'i bi dzikri mu'azzamin ala wajhin mahsus. Kata Syekh Utsaimin, al-qasam, sumpah, itu artinya menekankan sesuatu, ya, menekankan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Menekankan ucapan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan oleh yang bersumpah itu dengan cara yang khusus. Seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka ketika sumpah mengatakan Wallat wal Uzza, demi Lata, demi Uzza. Kemudian baru disebutkan kalimatnya apa? Demi Lata, aku akan pergi ke tempat ini dan ini. Nah, untuk menegaskan ucapan aku akan pergi ke tempat ini dan ini, maka dia menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Nah, berhubung orang-orang Quraisy mengagungkan berhala, maka yang disebutkan apa? Lata dan Uzza tadi. Ya. Fakullu syai'in mahlufin bihi la budda an yakuna mu'azzaman ladal halif. Maka segala sesuatu yang dijadikan sebagai media sumpah itu haruslah sesuatu yang diagungkan, dibesarkan oleh yang bersumpah. Wa qad la yakunu mu'azzaman fi haddi dzatihi. Padahal secara hakikatnya sesuatu yang dijadikan media sumpah itu tidak agung secara zatnya, ya. Tapi di sisi yang bersumpah itu adalah sesuatu yang agung. Famathalan alladzina yahlifuna billati wal uzza hiya mu'azzamatun indahum. Seperti orang-orang kafir Quraisy yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka Lata dan Uzza ini bagi orang-orang Quraisy adalah sesuatu yang agung di sisi mereka. Lakin hiya fil waqi' laisat 'azimatan wala mu'azzamatan. Tapi kenyataannya, realitanya, Lata dan Uzza ini hakikatnya tidak agung sama sekali dan tidak pantas untuk diagungkan. Kemudian kata beliau, fal half wal qasam wal awil yamin al makna wahid. Ada ya, semua disebut dengan sumpah. Ya, al qasam, al halif atau al yamin, semua itu maknanya sama, yaitu sumpah. Hiya ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzamin 'indal halif ala sifatin makhsus. Dan huruful qasam hiya al-ba wal waw wat ta. Nah, huruf-huruf yang dijadikan sebagai sumpah itu ada waw, ba dan apa tadi? Ta. Ya, seperti ucapan seorang yang bersumpah wallahi, billahi, tallahi. Ya. Kalimat setelahnya atau sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah itu, media sumpahnya itu harus berharokat kasroh setelahnya, baru itu disebut sebagai sumpah. Wallahi. Kalau wallahu itu nggak dianggap sumpah, karena waw bisa juga diartikan apa? Dan. Ya, wallahu dan Allah. Tapi kalau wallahi, nah itu baru di situ dianggap sebagai sumpah. Makanya pernah kita sampaikan pedagang-pedagang di Mekah, di Madinah itu biasanya suka bersumpah, tapi menyembunyikan harokat terakhirnya. Ya, wallah. Ya, seakan-akan kita mendengarnya, oh dia sumpah ini, berarti barang yang dijual ini benar-benar asli, padahal palsu. Ya, dia bersumpah, tapi nggak berani dia dengan menjelaskan, menampakkan harokat terakhirnya, nggak berani dia. Ya, disembunyikan sama dia, wallahi. Maka kalau ditegesi, wallahi, nah baru ngaku dia. Ya, coba ucapkan wallahi, nggak berani mereka. Disembunyikan sama dia, wallah. Maksudnya wallahu tadi, bukan wallahi. Ya, nah, ini tetap nggak boleh ya. Jangan ditiru perbuatan kayak gini. Wallah, paling rohis ini. Ente cari keliling di toko-toko ini, tidak nemu barang kayak gini. Sudah tak kasih murah sama ente sudah. Ana cuman faedah 1000. Insya Allah jualan faedah 1000 dok.
Wallah, dia bilang gitu. Berkali-kali dia ucapkan wallah. Nah, ditegesi, wallahi. Nggak berani dia. Ketok wujudnya. Baik. Nah, di sini Allah menggunakan huruf ba. Ya, menggunakan huruf ba untuk bersumpah. La uqsimu bi hadzal balad. Bi hadzal balad, al balad huna Makkah. Negeri ini, yang dimaksud negeri ini adalah Makkah. Wa aqsamallahu biha li syarafiha wa 'azimiha. Wa 'azamiha. Allah bersumpah dengan Makkah karena kemuliaan kota Makkah dan karena keagungan kota Makkah itu. Fahiya a'zamu baqa'il ardi hurmatan wa ahabbu baqa'il ardi ila Allah azza wa jalla. Kota Makkah adalah negeri atau tempat di atas muka bumi ini yang paling agung, yang paling besar kehormatannya. Dan juga kota Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Innaki la khairu ardillahi wa ahabbul ardi ilallahi." Wahai kota Mekah, sungguh engkau adalah negeri yang terbaik di sisi Allah, dan kau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Ya, di situ menegaskan bahwa kota Mekah adalah kota yang paling baik dan kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini haknya Allah, nggak usah protes. Karena Allah berhak untuk menentukan tempat mana yang paling mulia di antara semua tempat yang ada. Allah yang berhak menentukan waktu apa yang paling mulia di antara semua waktu-waktu yang ada. Allah pilih Ramadan misalnya sebagai waktu yang mulia yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah pilih 4 bulan haram sebagai bulan-bulan yang mulia. Allah pilih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai 10 hari yang mulia. Allah pilih 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebagai malam-malam yang terakhir di antara seluruh malam-malam yang ada. Ini semua hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita mengatakan hari ini adalah hari yang terbaik di antara semua hari yang ada. Ya, tanggal ini adalah tanggal yang terbaik dari semua tanggal yang ada. Ini ngelancangi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga hak Allah untuk memilih siapa di antara makhluk-makhluknya yang lebih baik di antara semua makhluk yang ada. Allah pilih para nabi dan rasul sebagai makhluk-makhluk yang paling manusia yang terbaik di antara semua manusia yang ada. Di antara para nabi dan rasul, Allah pilih ulul azmi minar rusul, yang terbaik di antara semua nabi-nabi dan rasul, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi SAW. Dan Allah pilih Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Mursalin, ya, nabi yang paling mulia di antara semua nabi yang ada. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah memilih para sahabat sebagai generasi terbaik di antara semua manusia yang ada. Ya, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Itu haknya sahabat Nabi, haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kota Mekah adalah kota yang terbaik di antara semua kota-kota negeri-negeri yang ada. Nggak usah protes. Ya, enggak, Surabaya lebih baik daripada Mekah. Kenapa nggak Surabaya? Ya, kenapa kita nggak punya, Indonesia ini nggak punya negeri yang lebih baik daripada kota Mekah yang ada di Arab? Kenapa harus Arab yang lebih baik daripada kita? Nah, ini ngelancangi Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka kota Mekah kota yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling baik di antara semua kota yang ada. Walihada bu'itha minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwal bashar salawatullahi wassalamuhu alaihi.
Oleh karenanya di kota Mekah inilah Nabi SAW diutus. Fajadiru bihadzal balad al-amin an yuqsama bihi. Maka pantas dengan keistimewaan tersebut Allah jadikan kota Mekah sebagai media sumpah. Ya, Allah jadikan kota Mekah sebagai media sumpahnya. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Dan Allah juga bersumpah di ayat lain dengan kota Mekah. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadza al-baladil amin. Ya, dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Mekah. Kita bawakan beberapa keutamaan kota Mekah yang lain. Di antara keutamaan kota Mekah adalah sebutkan oleh para ulama bahwa kota Mekah adalah kota satu-satunya yang menjadi impian semua muslim yang ada untuk pergi ke sana. Tidak ada satupun seorang muslim di atas muka bumi ini melainkan pasti cita-citanya adalah ingin mengunjungi Mekah. Ya, kecuali Rafidhah. Ya, Rafidhah pinginnya kemana? Karbala. Ya, Rafidhah pinginnya Karbala karena mereka menganggap Karbala lebih suci daripada Mekah. Naudzubillah. Tapi kalau muslim yang masih di atas iman, masih di atas tauhid, maka mereka pasti ada keinginan untuk bisa menginjakkan kaki di kota Mekah. Bahkan keinginan untuk ke kota Mekah itu lebih besar ketika orangnya itu sudah pernah sampai ke sana. Bayangkan, biasanya kalau orang sudah nyampe ke sana itu sudah nggak pengen lagi. Ya enggak? Antum misalnya kalau ditanya pingin kemana, misalnya pingin ke Eropa. Ketika sudah nyampe Eropa, ya sudah gini Eropa ini. Balik-balik ke Indonesia, ya kalau ditanya pengen, cuman nggak menggebu-gebu gitu loh. Iya biasa, tahu merono kok. Sudah pernah ke sana, wis. Ya cukup sudah itu saja. Tapi beda dengan kota Mekah. Ketika sudah nyampe sana, balik ke sini lagi, tambah pengen ke sananya itu lebih besar daripada sebelum nyampe sana. Paham maksudnya ya? Paham bagi yang sudah pernah ke sana. Kemudian di antara keutamaan kota Mekah adalah kota Mekah adalah kota yang sudah dijadikan sebagai kota haram. Ya, kota yang suci sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah sudah tetapkan kota Mekah ini kota yang haram, kota yang suci. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, Inna hadzal balad harramahullah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka kota Mekah adalah kota yang haram dengan keharaman yang telah Allah tetapkan sampai hari kiamat kelak. Demikian juga Makkah dipilih sebagai tempat untuk dijadikan di dalamnya Ka'bah, yang merupakan masjid Allah yang paling mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah Allah pertama kali yang diletakkan adalah di Bakkah. Bakkah maksudnya adalah Makkah. Ya, Allah pilih Makkah sebagai tempatnya Ka'bah. Demikian juga Makkah tempat yang paling dicintai Allah, seperti yang tadi disebutkan ketika Nabi mau diusir itu. Dan juga tempat yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Demikian juga kota Mekah adalah salah satu kota yang tidak bisa dimasuki oleh Al-Masihid Dajjal. Ya, selain Mekah adalah Madinah. Surabaya dihampiri Dajjal. Iya, dihampiri Dajjal Surabaya. Ya, kata Nabi SAW, ma min ardin illa sayata'uhu ad-Dajjal. Tidak ada satupun tempat di muka bumi ini kecuali pasti akan disinggahi oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah, karena dijaga oleh malaikat-malaikat di perbatasan-perbatasannya. Demikian juga diantara keutamaan kota Mekah, keagungan kota Mekah, bahwasanya Allah jadikan kota Mekah ini punya aturan-aturan khusus yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain. Di antaranya orang-orang kafir
dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yadkhulul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu kotor, maka jangan mereka masuk ya ke kota Mekah setelah tahun ini, yaitu setelah Fathu Mekah. Ya, beda sama Madinah. Madinah secara asal itu boleh dimasuki orang kafir. Cuman sudah istilahnya difahami oleh oleh kebanyakan orang, kota Madinah itu sama seperti kota Mekah, nggak boleh dimasuki orang kafir. Padahal secara asal boleh. Ya, secara asal boleh. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Pengetahuan tentang bolehnya orang kafir masuk kota Mekah, masuk kota Madinah itu boleh untuk disembunyikan, tidak disampaikan. Ya, ini sudah kadung disampaikan. Ya. Nah, ini boleh, namanya kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Biar orang-orang kafir itu memahaminya, kota Madinah juga nggak boleh dimasuki sebagaimana kota Mekah. Ya, biar orang-orang kafir memahami seperti itu, nggak ada masalah, disembunyikan ilmunya, jangan malah dikasih tahu. Ya. Tapi ya mereka mau apa berkunjung ke sana? Ya, nggak ada sesuatu yang bisa memuaskan nafsu mereka di situ, ya kan? Kemudian kota Mekah juga kota yang diancam oleh Allah untuk dilarang keras berbuat maksiat dengan ancaman neraka. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzighu min adzabin alim." Barang siapa yang berkeinginan untuk berbuat ilhad, ya ilhad artinya penyimpangan, bisa maksiat, bisa kebid'ahan, dia berbuat kezaliman di kota Mekah, maka kami akan siksa dia dengan siksa yang pedih. Kata para ulama, waman yurid fihi, baru berkeinginan saja itu sudah mendapatkan ancaman ayat ini, meskipun belum melakukannya. Contoh misalnya ada orang bercita-cita pingin ke Mekah untuk menipu jamaah haji dan umroh di situ. Ya, wah kalau saya di sana bisa nipu jamaah haji dan umroh, lumayan bisa mendapatkan uang yang banyak. Padahal dia masih di Surabaya, masih belum ke Mekah. Ini masih cita-cita dia. Dia punya gambaran, nanti kalau sampai Mekah, ana mau coba jualan hadiu, jualan hewan, ya jualan hewan untuk jamaah haji. Ya, padahal saya nggak punya hewan, ya tapi saya jual kepada mereka, saya dapat meraup cuan di situ. Ya. Baru punya keinginan saja, belum terrealisasikan, itu sudah mendapatkan ancaman ini. Apalagi terrealisasikan. Baik, maka di kota Mekah itu dilarang berbuat kemaksiatan. Bukan berarti di kota-kota lain halal, tidak. Tapi di kota Mekah itu ancamannya lebih keras lagi ketika seorang berbuat maksiat di situ, yaitu dosanya double. Dosa maksiatnya dan juga dosa menodai kesucian kota Mekah itu. Ya, beda kalau di Surabaya. Di Surabaya cuma dapat dosa satu saja, dosa kemaksiatannya saja. Tapi kalau di kota Mekah, dosa maksiat dan dosa mengotori, menodai kesucian tanah haram, tanah Mekah tersebut. Dan di antara bentuk kemaksiatan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di kota Mekah adalah ngerokok di sana. Iya. Kita lihat sebagian jamaah umroh bahkan masih pakai ihram. Nah, bahkan masih pakai ihram di situ. Ngerokok. Ya bukan di Masjidil Haram, tapi tetap di sekitar situ masih tanah apa? Masih kawasan tanah haram. Oh, ana di hotel kok. Anak nggak ngerokok di masjid. Iya besar ini kalau ngerokok di masjid. Masuk koran ini besok. Iya. Maka ini juga termasuk perbuatan zalim di tanah haram itu. Dan banyak keutamaan-keutamaan lain dari kota Mekah ini. Makanya Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan kota Mekah tersebut.
Kemudian kembali ke ayat tadi. Walakin nahnu la nuqsimu bihi li'annahu makhluq wa laysa lanal haq an nuqsima bi makhluqin. Allah bersumpah dengan Mekah karena keagungan kota Mekah tersebut. Iya, namun kita tidak boleh bersumpah dengan kota Mekah. Kita ini, ya, kita nggak boleh bersumpah dengan kota Mekah. Kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya untuk mengagungkan makhluk tersebut, untuk supaya manusia memiliki perhatian terhadap makhluk itu yang dijadikan bahan sumpah. Baik sumpah Allah dengan tempat atau sumpah Allah dengan waktu. Seperti yang sudah kita jelaskan, wal fajri demi waktu, wad duha demi waktu duha, demi waktu fajar, wal laili demi malam, dan seterusnya. Kalau kita nggak boleh, karena kota Mekah ini adalah makhluk. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan." Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta lebih mending bagiku daripada aku bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Paham nggak maksudnya, jemaah? Ya. Jadi ini bukan berarti terus dua-duanya boleh gitu. Enggak, dua-duanya enggak boleh. Tapi kalau ditimbang, yang satu maksiat, yang satu syirik. Yang maksiat adalah ketika dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, dia bersumpah dengan nama Allah, namun ternyata isi sumpahnya dusta. Maka dia dihukumi bermaksiat karena berdusta itu. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah, meskipun jujur, maka jatuhnya bukan dusta, jatuhnya bukan maksiat, tapi syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, dua-duanya apa? Nggak boleh. Yang benar apa? Bersumpah dengan nama Allah dan jujur. Itu. Ini kita hanya komparasikan saja ya. Dan banyak para salaf menggunakan hal tersebut untuk menunjukkan yang jeleknya itu, kalau dibandingkan dengan sesama yang jelek, maka yang jelek satunya ini lebih nampak. Seperti ucapan Abul Jauza misalnya yang masyhur, beliau mengatakan, li an yujawirani qirodatun wa khanazir ahabbu ilayya min an yujawirani ahadun minhum. Sungguh aku bertetangga dengan monyet-monyet dan babi-babi lebih mending bagiku daripada bertetangga dengan ahli bidah. Ya. Ini untuk mengkomparasikan, bukan terus Abul Jauza rahimahullah menyuruh kita untuk pindah KBS, pindah Bonbin, bukan. Dua-duanya jelek, bertetangga dengan monyet jelek, bertetangga dengan babi jelek, tapi lebih jelek lagi bertetangga dengan ahli bidah. Qilal ma'na uqsimu bihadzal balad hala kaunika halan fihi lianna hululan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah yaziduha syarafan ila syarafiha. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa la uqsimu bihadzal baladi wa anta hillun bihadzal balad itu digabungkan. Jadi maknanya, aku bersumpah, sungguh aku bersumpah dengan kota Mekah tatkala engkau wahai Muhammad tinggal di kota Mekah itu. Karena tinggalnya Nabi di kota Mekah menambah kemuliaan kota Mekah tersebut. Oh iya sih apa? Kota ditinggali Nabi SAW, kota tempat lahirnya Nabi, kota tempat Nabi tumbuh dewasa di situ. Wong sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi di kota Mekah, kota Mekahnya sudah apa tadi? Sudah mulia. Maka kehadiran Nabi di sana lebih menambah nilai kemuliaan kota Mekah tersebut. Ini salah satu tafsiran dari para ulama. Wakil al-makna, ada juga yang mengatakan tafsir atau makna dari ayat tadi, wa anta tastahillu hadzal balad fayakunu iksamullahi ta'ala bi Makkah hala kauniha halan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa dzalika amul fatah. Tafsir yang berikutnya dari para ulama, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad, dan
sungguh aku bersumpah dengan kota Mekah, tatkala engkau dihalalkan atasmu kota Mekah tersebut. Yaitu Allah mengkhususkan sumpahnya dengan kota Mekah ketika Allah menghalalkan kota Mekah atas Nabi. Maksudnya menghalalkan di sini adalah membebaskan kota Mekah untuk Nabi. Kapan itu? Ya, ketika Fathu Mekah. Kata beliau, li'anna Makkah amal fathi uhillat li Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa lam tahilla li ahadin qablahu wa la tahilla li ahadin ba'da dzalik. Karena ketika peristiwa Fathu Mekah, kota Mekah dijadikan halal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sementara waktu. Ketika peristiwa Fathu Mekah ini, kota Mekah jadi halal, jadi tanah halal mulai pagi sampai sore tok. Mari ngono haraman ya. Setelah itu haram lagi. Karena ya di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW ketika menduduki kota Mekah, ammana Rasulullah SAW an-nasa. Nabi menjamin keamanan semua orang yang ada di kota Mekah. Nabi maafkan semuanya. Idhabu fa antumut tulaqa, kata Nabi. Pergilah kalian orang-orang yang bebas. Yang dulu pernah nyakiti Nabi, dulu pernah mencaci maki Nabi, kebanyakan dimaafkan sama Nabi. Ya, dijamin keamanannya meskipun kota Mekah sudah diduduki oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi ternyata ada 4 orang yang tidak dimaafkan oleh Nabi SAW. Siapa mereka? Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Maqis ibn Sababah. Kemudian Abdullah ibnu Khatal. Dan yang keempat Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah, sepupunya Utsman bin Affan. Adapun siapa tadi? Ikrimah bin Abi Jahal ya pergi ke laut, naik kapal, kemudian diombang-ambingkan kapal, dan dia bersumpah kalau diselamatkan akan meminta maaf kepada Nabi, dan dia pun balik kepada Nabi, diselamatkan oleh Allah dari ombang-ambing, dan balik kepada Nabi, dimaafkan oleh Nabi dan masuk Islam. Jadilah sahabat Abdullah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Kemudian Maqis ibnu Sababah, dia dibunuh oleh para sahabat ketika di pasar. Kemudian yang ketiga Abdullah ibnu Khatal. Nah, Nabi mengatakan uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Bunuh 4 orang itu meskipun kalian dapati mereka bergelantungan di kiswahnya Ka'bah. Membunuh orang di Ka'bah, tanah haram, apa hukumnya? Nggak boleh, haram secara asal karena ini tanah haram. Tapi ketika Fathu Mekah dihalalkan. Makanya Allah mengatakan wa anta hillun bihadzal balad. Dan kau wahai Muhammad dihalalkan negeri ini atasmu untuk sementara waktu. Yang mana sebelumnya nggak pernah negeri itu dihalalkan. Dan setelahnya juga tidak pernah lagi dihalalkan sebagaimana hari Fathu Mekah itu. Paham nggak jemaah? Ya. Nah, yang gelantongan di Ka'bah itu no? Abdullah ibnu Khatal. Gelantongan dia di Ka'bah, berusaha untuk supaya orang-orang para sahabat ini tidak membunuhnya karena ini Ka'bah. Ternyata nggak urusan. Dibunuh teman sama mereka karena ini perintah Nabi SAW. Kemudian yang keempat Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarah bersembunyi di sepupunya yaitu Utsman bin Affan. Sampai ketika hari pembaiatan, Abdullah bin Abi Sarah dia ikut Utsman bin Affan minta perlindungan kepada Utsman bin Affan, dan Utsman membujuk Nabi SAW untuk membaiat, memaafkan Abdullah bin Abi Sarah. Ya Rasulullah, baiat Abdullah. Wahai Rasulullah, baiatlah Abdullah ini. Maka Nabi pun diam, tidak mau membaiatnya. Kedua kalinya Utsman mengatakan ya Rasulullah baiat Abdullah. Nabi diam lagi. Untuk ketiga kalinya barulah Nabi SAW membaiat Abdullah, atau Abdullah membaiat Nabi SAW dan memaafkannya.
Tapi Nabi kemudian marah kepada para sahabat. Alaisa minkum rajulun rasyid? Tidakkah ada di antara kalian orang yang cerdas, bisa nangkep maksud saya? Haitsu kafaftu yadi an bai'atihi fayaqtuluhu, ketika aku dari tadi menahan diri untuk tidak membaiat dia, tidak menjulurkan tanganku kepada dia, apa nggak ada di antara kalian yang mikir langsung dibunuh gitu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma yudrina ma fi nafsik. Wahai Rasulullah, kami nggak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam benakmu. Lau auma'ta ilaina bi'ainika, seandainya tadi kau ngasih kode mata, maka Nabi mengatakan, fa innahu la yanbaghi li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun. Tidak pantas bagi seorang nabi melakukan tipuan mata, trik-trik mata, kode-kode mata gitu. Itu nabi nggak pantas seperti itu. Karena nabi itu sifatnya menerangkan dengan jelas. Nggak ada pakai kode-kode kayak gitu, enggak. Ya, Nabi menerangkan dengan jelas. Tapi ala kulli hal, di hari Fathu Mekah tersebut dihalalkan oleh Nabi kepada Nabi SAW untuk menumpahkan darah. Ya, padahal kota Mekah adalah kota yang haram. Oleh karenanya Nabi mengatakan, waqad adat hurmatuhal yauma ka hurmatiha bil ams. Dan telah kembali lagi keharaman kota Mekah ini sebagaimana kemarin diharamkan kota Mekah tersebut, yaitu ketika sudah selesai Fathu Mekahnya diharamkan kembali sampai sekarang. Maka fayakunu iksamullahi ta'ala bihadzal balad muqayyadan bima idza kanat hallan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath. Maka salah satu pendapat ulama ahli tafsir, sumpah Allah la uqsimu bihadzal balad itu terikat dengan kondisi Nabi ketika Fathu Mekah. Ya, terikat dengan kondisi Nabi ketika Fathu Mekah saja. Li'annaha fi dzalikal yaum tazdadu syarafan ila syarafiha. Karena ketika Fathu Mekah itu semakin bertambah kemuliaan kota Mekah tersebut. Haitsu tuhhirat minal asnam wa hazamal musyrikun. Tatkala kota Mekah itu, tatkala peristiwa Fathu Mekah tersebut, maka kota Mekah dibersihkan, bersih-bersih berhala. Iya, bersih-bersih berhala. Dan orang-orang musyrikin mengalami kekalahan. Wa fatahat alaihim biladuhum anwatan. Dan negeri Mekah tersebut itu dibebaskan meskipun secara paksa. Wa sarat hadhil balad ba'da an kanat balada kufrin sarat bilada imanin. Negeri ini yang dulunya negeri kafir berubah menjadi negeri iman. Wa ba'da an kanat bilada syirkin sarat bilada tauhid. Yang sebelumnya kota Mekah adalah negeri kesyirikan berubah menjadi negeri tauhid. Wa ba'da an kanat bilada anadin sarat bilada Islam fa ashrafa halul li Makkah kanat indal fatah. Dan negeri yang sebelumnya berisi negeri yang dulunya berisi negeri yang rusak, ya, negerinya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya berubah menjadi negeri Islam. Maka bertambah kemuliaan kota Mekah tersebut ketika peristiwa Fathu Mekah, ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa Fathu Mekah. Artinya orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah itu tidak lagi dianggap sebagai perjalanan hijrah yang bernilai ibadah. Kenapa? Karena kota Mekahnya sudah jadi kota iman, kota Islam. Ya, jadi kota Islam. Kalau dulu masih statusnya dikuasai oleh orang musyrikin, maka yang melakukan perjalanan karena Allah dari Mekah ke Madinah maka dianggap ibadah kepada Allah. Ya, adapun yang setelah Fathu Mekah maka tidak dianggap lagi hijrah karena dua-duanya sudah negeri Islam. Tambahan, kota Mekah memang disebutkan sebagai kota haram, sebagaimana Madinah itu juga kota haram, meskipun keharamannya berbeda atau hukum-hukum yang ada di dalamnya berbeda antara Mekah dan Madinah. Nah, di antara kekeliruan sebagian orang menyebutkan bahwa kota haram itu ada 3, yaitu Mekah, Madinah, dan Al-Quds.
Ya. Nah, ini dibantah oleh para ulama. Al-Quds bukan termasuk tanah haram. Ya, Masjid Al-Aqsa bukan termasuk tanah haram. Ya, dan juga kesalahan orang-orang sana menamai komplek Al-Aqsa dengan Al-Haramus Syarif. Ya, komplek Al-Aqsa itu disebut dengan Al-Haram Asy-Syarif. Nah, kalau ada pelang menuju ke Masjid Al-Aqsa, itu biasanya ditulis ila Al-Haram Asy-Syarif, menuju ke Al-Haram Asy-Syarif. Maksudnya Al-Aqsa. Nah, ini kekeliruan karena tidak ada nas yang menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah tanah haram sebagaimana haramnya Mekah dan Madinah. Tidak ada. Kalau punya keutamaan, iya. Ya, di mana seorang muslim ketika dia melakukan perjalanan ke sana dengan tujuan untuk beribadah di sana, maka perjalanannya dihitung sebagai ibadah. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang melakukan wisata religi, ya, perjalanan dalam rangka ibadah, kecuali ketiga masjid. Salah satunya adalah Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau dikatakan Masjid Al-Aqsa adalah tanah haram, ini keliru, salah. Kurang berapa menit? 4 menit. Ya. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Ini penjelasannya lumayan panjang dari Syekh Utsaimin, mungkin bisa kita pending di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.